Oke, halo, ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, masih di Blast Channel. Sore hari ini kita ditemani Norma. Oke, Kak Ade. Di Blast Channel juga. Kita mungkin sedikit mau flashback sama review Norma. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih baru, lahan Blaskoy Center yang kedua yang di Fasum ini, yang di lokasi satunya, ini memang saya bangun kurun waktu 2 tahun terakhir. 2 tahun ya kok ya kurang lebih ya. Memang agak sedikit lambat ya, mohon mengingat karena memang anggaran dan lain-lain saya juga harus masih perhitungkan. Nah kemarin tuh saya iseng pagi jalan dari mulai pojok sini sampai ke ujung sana yang nanti kita akan bahas kolam utama yang lagi kita bangun. Itu panjangnya itu kurang lebih 140 meter. 140 meter. Jadi lahan Fasum yang saya udah bangun dan udah rapiin, udah huruf. Ini sebetulnya juga udah kita rapiin, Norma cuma belum maksimal karena ini fungsinya hanya tempat untuk ngumpul-ngumpul, kayak nanti malam kita mau barbekyuan sama tahun baruan sama tim Blast Channel, Blaskoy, Blastbird ya, kita nanti ngumpul di sini. Nah intinya mungkin nanti sini pun juga pasti akan ada suatu yang menarik yang berbeda, entah itu kolam, entah itu estetika, entah itu batu-batuan alam dan lain-lain ya, supaya intinya tempat ini pun bisa menjadi satu spot yang sangat indah untuk dinikmati juga. Wah, keren ini bakalan ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih baru, salam kenal dari kami. Dan ini memang tadinya saya bangun ini niatnya hanya untuk memperindah lingkungan aja. Awalnya seperti itu. Wah, rimbun banget dulu kok. Ya, dulu kayak bukan rimbun lagi. Ya itu ya, kamu bambu kesana ini agak mending. Nah, kamu shoot bambu kesana dia teman-teman lihat. Itu aslinya pohon-pohon hutan lebat-lebatnya segitu dan rumputnya itu tadinya sepinggang naik semua. Ular, biawak, wah binatang-binatang yang seperti itu dulu banyak banget ditemui di sini. Sekarang agak mendingan nih, meskipun kadang masih ada beberapa. Nah ini intinya yang lokasi sini ini memang hanya untuk taman aja, untuk tempat kita nongkrong, untuk nyantai. Makanya kolam dan lain-lain di sini belum saya bangun. Nah sekarang kita mau ngurutin dari pojok sini. Boleh Kak Ade. Olahraga juga, kita menuju ke pojok sana ya. Oke, sambil kita shoot. Lumayan kok jalan-jalannya. Jalan-jalan. Jadi sekitar 140 meteran dari ujung sana sampai sini. Dan ini ujung terakhir yang kita bangun. Kolam ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ke 6, yang aviari ke 7. Wes. Aviari bakalan juga dibikin kolam juga ya? Nanti kolam itu konsepnya yang agak berbeda lagi. Jadi itu konsepnya ada seperti hutan Amazon, aviari, plus di dalamnya nanti ada kolam koi. Oke. Tanaman-tanaman yang mendukung lah. Nah, sekarang kita udah di ujung. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bentuk air terjunnya dan landscape tanahnya ini sudah mulai kebentuk. Jadi memang saya kan selalu bilang bahwa memang penataan natural konsep. Kemarin di video sebelumnya saya sudah pernah bahas, ada 2 tipe. Yang pertama itu softscape, yang kedua itu hardscape. Nah, ini saya memang di daerah sini itu rata-rata kita pakai softscape. Oke. Banyak tanaman-tanaman dan kemudian rumput-rumput yang hijau, intinya kesannya itu asri. Kalau hardscape kesannya itu banyak batu-batu. Banyak batuannya ya Kak? Lantainya sama itunya yang dibanyain. Nah yuk kita mulai dari ujung sini dulu Norma. Boleh. Ini fondasi air terjun. Jadi air terjun ini sebetulnya ada seperti kolam juga kayak lantai kerjanya. Nah lantai kerja ini tujuannya supaya air ini tidak meluber ke mana-mana. Oke. Tetap ada di dalam air terjun ini. Mau kita bikin besar, kecil, selalu pakai lantai kerja. Jadi yang
tertutup batu-batu ini sebetulnya sudah ada pondasinya, sudah ada konstruksinya. Waktu itu kan pernah ya, waktu video sebelumnya, waktu belum ditata-tata batunya kan ya seperti inilah. Cuman memang karena ini tidak terlalu membutuhkan kekuatan yang prima, kita pakai batu bata sama besi aja, bukan full cor yang ready mix atau full cor yang beton, seperti itu. Tapi kekuatannya juga udah kita perhitungkan, pasti ibaratnya kuat gitu. Nah ini yang kita injak ini juga belum nih, nanti akan diuruk tanah lagi yang sampai setinggi ini nih. Tinggi juga ya Pak akhirnya. Kenapa kalau nggak jelek Norma? Nanti percaya deh, saya lihatin dari sana ya. Jadi intinya konsepnya ini ada sumber mata air yang dari bukit kecil, bukitnya itu kemudian mengalir 8 turunan. Kurang lebih panjangnya sungainya, air terjunnya ini kurang lebih 8 meter. Nah kemudian balik masuk ke kolam sana. Nah kolam utama plus filter ini kurang lebih kapasitasnya 70 ton. 70 ton plus air terjun ini kurang lebih berapa? Mungkin 5 tonan lah ya. Tapi intinya overall segitu. Dan ini memang di sini ini nanti intinya adalah akan saya buat ada beberapa tempat untuk kita bisa nongkrong. Berarti ada spot-spot. Ada spot banyak ini. Salah satunya di dekat air terjun, nanti saya akan kasih satu spot. Di samping kolam yang masnya lagi duduk nyantai istirahat ini, nanti batu-batuan meja. Memang bentuk batu dan kursinya itu kita cari yang natural, itu sampai sekarang nggak nemu-nemu. Jadi dengan sangat terpaksa kita bentuk. Gitu. Akhirnya. Bentukannya nanti juga pasti akan bisa alami lah seperti itu. Kemudian nanti di atas chamber ini, decking kayu, ini juga bisa jadi spot juga. Lumayan lebar soalnya kok. Lebar ini 2,5 meter kurang lebih. 2,5 meter itu lebar kotornya ya, kalau bersihnya setelah dikurangin konstruksi dan lain-lain, mungkin kanan kiri segala macam ya mungkin 2 meteran. Dan kapasitas filter ini adalah kapasitas kolam di Blast yang lokasi kedua ini yang terbesar. Paling gede ini. 70% kapasitas filternya. Makanya ini nanti kalau sudah waktunya ngisi media, pusing saya, puyeng. Ya ini air terjun juga tadinya saya budget mungkin 50-an atau apa, sampai sekarang belum selesai, belum nanti tanamannya, belum nanti masih ada rumput-rumputannya, belum ornamen-ornamen yang lain, lampu, kanopi dan lain-lain, kayaknya 100 lebih. Wah buat air terjun ya kok ya. Ya kolamnya teman-teman bisa hitung sendiri 70 ton kira-kira berapa dengan spek media yang sekali lagi kita punya standar spek media yang tidak mau media yang asal yang sembarangan juga. Nah ini kolam juga kedalaman yang paling dalam di fasilitas ini, jadi ini kurang lebih 1,5 meter kotornya. Nah standar lah nanti masalah bottom drain, skimmers dan lain-lain kita akan bahas saat running. Nah yuk Norma lihat yang saya bilang tadi Norma. Boleh. Dari sini. Nah, dari ujung sini nih. Yuk kita masuk tanah tuh. Tuh lihat. Ini yang kanan kan sudah tinggi bagus tuh. Ya. Yang kiri masih pendek. Kayak kaku kan, kayak ibaratnya tuh kayak jomplang gitu loh Norma. Jadi yang makanya yang bagian kiri ini lagi kita huruk-hurukin tanah supaya ketinggian konturnya itu benar-benar seperti natur di alamnya perbukitan. Berarti nggak lurus gitu ya. Karena kalau lurus flat rata juga jelek. Makanya kan saya bilang nata seperti ini memang banyak butuh pertimbangan dan rasa dan ibaratnya feeling yang memang kita harus nggak bisa 1 kali 2 kali kerja, kadang harus revisi-revisi. Benar. Sebetulnya kalau dari gambar desain ini yang oleh tim kita udah buat, ini pun ada perubahan beberapa. Contohnya tadinya turunannya saya cuma mau 6, sekarang 8. Ya katanya biar bagus lah angkanya, suruh 8 turunan, ya udah ngikut aja asal positif. Terus kemudian di sana tadinya nggak ada meja kursi, kita taruh meja kursi. Kasih meja nih. Ya kan, tadinya sungainya itu saya pikir mau flat rata dengan kolam. Ternyata sungainya agak naik posisinya. Tuh lihat shoot dari sini. Semakin ke sana kan semakin naik. Makin naik gitu kok. Ya kan, dan kanan kirinya juga posisi tanahnya nanti akan lebih tinggi yang sana daripada sini. Jadi seolah-olah kita kalau ngelihat ke sana tuh seperti view-nya makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas. Nanti kita ayo kita bahas ke ini yuk. Masalah batu-batuan yuk. Boleh kok. Nah, jadi mungkin setiap kontraktor sekali lagi punya rasa, punya art, punya feel yang berbeda, Norma. Tapi kalau saya itu memang tidak pernah mau membuat satu ornamen, baik itu nanti untuk air terjun, untuk kolam, untuk estetika, untuk taman, itu kita nggak mau satu batu yang monoton. Jadi kalau Norma perhatiin, elemen batu ini nih 1, 2, 3, 4, 5 elemen. Nah, saya jelasin dulu elemen yang pertama ini batu-batu kali yang besar-besar seperti ini tuh, sampai ada kode sekali di pojok itu. Ini elemen pertama. Elemen kedua adalah batu lempeng-lempeng yang coklat ini. Berarti beda ya kok ya? Beda. Ini bentuknya kalau Norma perhatiin ini seperti lebih memanjang, kotak, gepeng, lebih tipis tuh. Itu elemen kedua. Nah, elemen ketiga batunya yang fosil kayak kayu tuh.
yang naik-naik ke atas, yang seperti ada coraknya, ada alurnya, itu batu fosil. Nah, elemen keempat, batu kalian yang seperti ini tapi kecil. Yang lebih kecil-kecil Ya, lagi. yang kecil-kecil. Ya, yang warnanya abu-abu ini. Nah, elemen terakhir yang kelima, seperti lempeng coklat-coklat ini tapi yang kecil-kecil juga. Tuh, jadi kita ada 5 macam, 5 variasi. Nah, sebetulnya masih ada beberapa jenis batu lagi yang kita belum pasang juga, karena memang yang tadi saya bilang bahwa kalau terlalu ibaratnya menumpuk atau masangnya juga ibaratnya nggak pas, kesannya juga nanti malah monoton. Bener kok deh. Gitu. Tapi ini nanti belum selesai juga ya, nanti kan saya udah pernah jelaskan. Ini nanti kalau udah jadi semua, di sela-sela batu ini nanti saya pasang moss. Oke, Lumut. ini lumut ya kok ya. Ya, itu supaya kesan alamnya, kesan naturnya seperti di sungai beneran itu dapat. Jadi nanti sela-sela batunya ini justru nggak kita cat, nggak kita ibaratnya nggak kita aci yang rapi, tapi benar-benar nanti kita kasih beberapa ornamen tanah, moss, itu nanti ada tim sendiri yang memasang juga. Gitu. Nah, air terjun ini pun juga belum selesai. Saya kepengen intinya dibuat jatuhnya ke kolam ini nggak rata. Acak ya. Acaknya tapi jatuhnya yang bagus, jangan acaknya yang jatuhnya yang berantakan, nanti juga nggak enak juga dilihat. Yang penting untuk permukaan air kolam tetap harus clear, itu kuncinya. Jadi makanya itu nanti tugas dari penyetingan waktu running kolam itu di situ juga poinnya. Nah, kemudian masih ada lagi nanti unsur pencahayaan. Nah, lampu ini kan saat ini baru satu lampu putih besar, mungkin kemungkinan di dekat meja yang kamu shoot ke sana itu. Oke, itu bakal ditambah lagi. Kita tambah lampu lagi. Kemudian yang pasti lampu-lampu yang nyorot ke sepanjang air terjun dan sungai ini kalau malam, terutama warna kuning, itu juga akan kita kasih. Kemudian lampu ke tengah kolam nanti ada 2 warna putih. Ada lagi. Ya, kemudian lampu untuk di atas decking kayunya juga warna kuning. Jadi nanti pencahaya pun kita akan bahas sendiri lah. Oke, boleh. Nanti teman-teman ngerti minimal kalau pengen yang buat kolam dengan konsep natural softscape seperti ini, yaitu tadi poin-poin yang mesti kita jadikan pertimbangan yang kayak acuan juga lah. Nah, tapi sekali lagi ya Norma, ini saya pertegas sekali lagi, bukan berarti karena stylenya Blaze seperti ini terus yang style yang lain salah, tidak. Benar. Ini sekali lagi berbicara masalah selera, berbicara masalah karakter, karena semua kontraktor saya yakin punya ibaratnya ciri khas dan punya kelebihan masing-masing yang unik, yang itu tidak bisa disamain gitu loh. Mungkin kontraktor lain bikin seperti Blaze ini belum tentu bisa. Boleh. Tapi Blaze bikin seperti kontraktor lain juga belum tentu bisa juga. Jadi, kok. memang kita punya ciri khas, tinggal teman-teman atau customer itu suka atau cocok yang mana. Karakter kita. Dan memang terus terang Norma, saya sering ngomong dengan customer, makanya budget untuk finishing kolam natural dengan budget kolam minimalis itu berbedanya lumayan jauh. Yuk kita bahas ini. Ini sepele, ini granitnya namanya granit apa Mas ini Mas? Separuh-separuh ya. Granit apa? Andesinya andesit apa ini yang bukan yang biasa? Andesit apa? Basalto. Basalto. Basalto itu satu batu andesit yang agak lebih gede, lebih tebel, dan dia corak-coraknya ini seperti ini nih, besar-besar. Nah, kamu lihat, ini bisa melengkung-melengkung seperti ini. Ini pakai handmade, pakai tangan digrendo satu-satu loh Norma, bayangin. Awalnya kotak gede-gede ya Kotak-kotak nih bahannya nih. Ada yang masih utuh enggak bahannya? Kan? Ini yang makanya saya bilang nggak bisa diburu-buru nih. Kan bentuknya awal seperti ini, kalau dipasang semua kan nggak mungkin. Jelek kan? Pasti ada pilok-piloknya juga kok. Pilok-piloknya, ada melengkung-melengkungnya, dan kebetulan memang kolam angka 8 jumbo ini tingkat kesulitan tekuk-tekuannya ini agak Yang paling agak rumit ini. Terus itu nanti tuh di situ yang Mana kok? batu sela-sela. Oh iya. Itu kan patahan-patahan nyelempet-nyelempet tapi harus rapi. Nah, itu yang saya bilang, makanya nggak bisa, intinya pekerjaan natural itu memakan waktu lebih lama dan memakan tenaga kerja dan operasionalnya juga pasti lebih besar dibandingin kolam-kolam yang minimalis. Semoga ya Februari awal atau di awal 2023 Februari ini sudah running. Udah clear ya kok. Ya, sudah clear. Cakep. Kurang lebih seperti itu. Nah, terima kasih ya sekali lagi teman-teman yang sudah banyak mendukung, mensupport. Jangan lupa tonton terus video-video dari kami dan semoga bisa bermanfaat. Dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.